Ya, selamat siang. Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Puji Tuhan, pada siang hari ini kita berkumpul bersama di PD Filemon ini. Pada siang hari ini, Ibu Pendeta Magdalena Christina akan membawakan firman untuk kita semua. Mari kita bersatu hati. Kita akan memulai perusahaan doa ini dengan doa. Tuhan, segala puji dan syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih atas seluruh berkat, rahmat yang selalu Engkau berikan bagi kami. Kami percaya penyertaan-Mu selalu ada. Engkaulah yang menuntun kami melewati segala permasalahan dalam hidup kami. Di tengah pandemi corona yang membuat hati kami resah. Dan Engkau selalu mengasihi kami anak-anak-Mu ini. Tuhan, berkatilah pendeta, Ibu Pendeta Magdalena Christina yang akan menyampaikan firman-Mu pada siang hari ini. Bimbinglah supaya bencana hati kami selalu penuh dengan firman-Mu, supaya hati kami selalu tertuju padamu. Doa ini kami sampaikan dalam nama Kristus Tuhan dan perantara kami. Amin. Amin. Silakan kepada Walter. Baik, terima kasih Julia. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat siang. Shalom. Selamat siang. Ada sukacita kita boleh lambaikan tangan kita. Saat ini kita mau datang ke hadapan kemegahan tahta Tuhan. Kita mau bersyukur atas segala kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu ya Tuhan. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi kita katakan, di hadapan kemegahan-Mu, di hadapan kemegahan-Mu, ku datang, amin, menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Katakan sekali lagi Bapak Ibu. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Teramat baik, teramat baik, teramat baik. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita lebih dalam lagi untuk mendengarkan firman Tuhan, saat ini kami mau datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Penuhi kami dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Pulihkan hati kami, pulihkan jiwa kami dan segenap keberadaan kami Tuhan, agar kami layak
Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku ya Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sekali lagi kita mau katakan Bapak Ibu, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian Tuhan, segala pujian syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Terima kasih
hadirat-Mu mampu menjangkau keberadaan kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Magdalena. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Kepada Ibu Pendeta Magdalena, saya persilahkan. Shalom semua. Shalom. Terima kasih untuk sudah mengundang saya membagikan firman di sini. Saya mau sapa, mungkin ini karena jumlahnya nggak banyak ya, jadi saya sapa ada Bu Siani, namanya sesuai yang ada di sini, ada Bu Yulia, kemudian ada Ibu Lucy, Pak Walter, Pak Sarno, Pak Edi, Ibu Yosi, ya, Pak Lingga, Pak Edwan, Pak Edo, Ibu Josephine, Ibu Yuli, Ibu Atina, ya di sini mungkin saya nggak tahu, tapi ada nama-namanya, ada Pak Frans, Bu Ansa, Bu Eli, Pak Budianto, kemudian ada Ibu Ivon Lo, ini Pak Berni atau Ibu Berni ya? Ibu Berni. Ibu Berni, Ibu Mira, Ibu Lita ya, dan Pak Yakobus, Pak Heri, Bu Ana. Nah, ya, shalom buat semuanya. Senang sekali walaupun melihat tatap muka ini ya, tetap tatap muka ya, walaupun secara online. Oke, saya mau sampaikan firman Tuhan. Apa yang saya mau sampaikan ini sesuatu yang Tuhan taruh kuat di hati saya. Saya percaya mungkin di masa-masa ini itu kita semua lagi mencari kehendak Tuhan ya. Apa yang kita alami hari ini itu adalah konsekuensi atau hasil dari keputusan-keputusan kita di masa lalu. Kalau saudara tahu ceritanya Yakub itu kan mencuri berkatnya Esau gitu ya. Nah, karena dia mencuri berkat kesulungan dari Esau, dia harus terpisah dari keluarganya selama 20 tahun. Nah, cerita apa lagi Musa? Musa itu membunuh orang Mesir gitu ya, karena dia mau membela bangsanya. Tapi karena itu gitu ya, dia akhirnya harus lari ke Midian selama 40 tahun. Banyak cerita Daud ketika dia berzina dengan Bathsheba. Setelah itu dia mengalami konsekuensi anak yang dikandung harus meninggal gitu ya, dan di keluarganya mengalami banyak konflik. Nah, saudara, kita ini menyadari bahwa hari ini apa yang kita hidupi adalah hasil, baik itu sesuatu yang baik, kalau kita tua yang baik, kalau kita menabur yang baik, hari ini kita juga mungkin menuai yang baik gitu ya. Tapi ada keputusan-keputusan mungkin di masa lalu yang kita nggak sadari. Saya percaya ada banyak orang itu tidak, ketika mengambil keputusan di masa lalu khususnya gitu ya, mungkin nggak menyadari konsekuensinya. Tapi ternyata tetap harus dijalani konsekuensinya, baik yang baik maupun yang buruk. Nah, saudara, kalau kita lihat ke belakang, kita ini pasti punya yang persamaan. Semua yang ada di dalam ruangan Zoom ini, kita semua punya persamaan, yaitu kita itu punya keputusan-keputusan yang salah di masa lalu, gitu ya. Kita punya hal-hal yang kita, kalau bisa itu kalau bisa kita rewind itu kita mau hapus gitu ya. Atau kita pernah melakukan hal-hal yang bodoh atau sia-sia, dan hari ini kita hidup, mungkin kita ini punya penyesalan-penyesalan, entah sebagai seorang pemimpin, seorang orang tua gitu ya, atau ya kita sendiri terhadap diri kita punya penyesalan, kita punya konsekuensi dari keputusan-keputusan kita di masa lalu. Tapi saudara, ada kabar baik. Bukan cuma konsekuensi, bukan cuma penyesalan gitu ya, tapi kita ini punya harapan untuk masa depan. Kenapa? Karena selama kita ini masih hidup, saudara, Anda dan saya punya kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik. Saya mau membagikan firman Tuhan ini, judulnya berjalan di jalan yang rata. Di hari-hari ke depan kita berdoa supaya Tuhan itu meratakan jalan kita. Kita buka ayatnya di Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Amsal pasal yang ketiga. Mungkin sudah pasti pernah baca ayat ini. Amsal pasal yang ketiga ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu.
Ya, kadang kita nggak tahu jalan kita ke depan seperti apa. Masa-masa seperti ini kita itu kadang tidak tahu keputusan apa yang kita harus ambil gitu ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu jalan di depan seperti apa. Nah, saudara, ayat yang berkata ia akan meluruskan jalanmu itu kalau dalam bahasa Inggrisnya he will make your path straight atau rata gitu ya. He will make your path obvious. Jadi kita akan bisa mengerti jalan mana yang kita harus ambil. Ketika kita mungkin ada orang-orang di sini yang saudara ada di dalam persimpangan mana ya, keputusan apa yang saya harus ambil, ke kiri kah atau ke kanan kah? Nah, dikatakan kuncinya adalah kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan nggak bersandar pada pengertian kita sendiri, ya kan? Nah, ketika kita itu bisa mempercayakan itu kepada Tuhan, maka hasilnya adalah Dia akan meluruskan jalan kita. Kita akan bisa mengerti jalan mana yang kita harus ambil. Nah, dari ayat ini jelas bahwa Tuhan itu memberikan kita sebuah sebuah pesan bahwa tentang siapa Dia. Dia adalah Bapa yang baik. Saudara, kalau saudara menjadi orang tua, saya percaya kita ini pasti ingin mengarahkan anak kita, betul ya? Oh, anak kita ini dia ini sukanya apa, dia ini punya potensi apa, kita arahkan dia, kemudian supaya dia itu nggak tersandung secara pergaulan, nggak tersandung di hal-hal yang lain. Kita pasti memberitahu, mengkomunikasikan isi hati kita. Ya, kamu jangan lakukan ini, atau kamu lakukan ini, kamu pergi ke sana, atau kamu jangan pergi ke sana. Nah, kalau kita sama anak kita aja gitu ya, kita berusaha mengkomunikasikan, menyampaikan kehendak kita supaya dia itu tahu apa yang terbaik untuk hidupnya, apalagi Tuhan. Makanya penting untuk kita ini percaya enggak sama Tuhan kalau Tuhan itu ngomong sesuatu pada dalam kehidupan kita. Nah, selain itu apa? Tuhan itu tahu bahwa kalau hari ini adalah hasil keputusan-keputusan kita, apa yang kita nikmati atau apa yang kita sesali hari ini adalah keputusan kita di masa lalu, maka Tuhan itu peduli dan mau terlibat di dalam setiap proses pengambilan keputusan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi Tuhan itu sebenarnya bukan Tuhan yang lepas, nggak mau tahu, tapi Tuhan itu ingin terlibat di dalam setiap pengambilan keputusan di dalam kehidupan kita. Nah, ada 3 hal penting yang kita perlu miliki supaya kita itu punya kehidupan yang lebih baik di masa depan, ya, dengan penyesalan-penyesalan yang lebih sedikit. Saya nggak bisa bilang tanpa penyesalan. Mungkin kita bisa aja, gitu ya, namanya manusia kita bisa melakukan sebuah kesalahan. Tapi kita bisa punya lebih sedikit kehidupan yang punya sedikit penyesalan. Saudara, yang pertama yang kita harus miliki adalah pertobatan. Ya, pertobatan itu selalu memungkinkan awal yang baru. Pertobatan adalah menyadari kesalahan dan bukan hanya menyadari tapi belajar dari kesalahan masa lalu. Banyak orang itu tahu, oh ya aku dulu pernah salah, tapi nggak belajar gitu ya, atau nggak melakukan perubahan. Itu namanya nggak bertobat. Pertobatan itu adalah jalan yang berbalik arah gitu ya. Dia tahu bahwa oh jalanku ini harusnya ke kanan gitu ya, tapi dia ke kiri. Nah, dia tahu ketika dia salah. Pertobatan itu adalah berbalik arah. Ya, semua orang, tidak ada orang yang nggak pernah salah. Kita semua pernah salah. Kita semua pernah melakukan sesuatu yang kita sesali. Tapi tidak semua orang itu mau belajar dari kesalahan, saudara. Nah, pertobatan itu adalah ketika kita ini bukan cuma menyadari, tapi belajar dan bukan cuma mengevaluasi diri, tapi berubah, saudara. Kita buka sama-sama di Lukas pasal yang ke-15. Lukas pasal yang ke-15 ini adalah cerita dari anak bungsu ya, anak sulung dan anak bungsu. Anak bungsu kita tahu ceritanya minta warisan sama papanya, minta warisan, aku minta bagianku. Papanya belum meninggal, warisannya udah diminta. Kemudian anak ini pergi memfoya-foyakan, memboroskan uang warisan, uang dari papanya. Sampai satu titik gitu ya, dia itu setelah habis uangnya, ternyata di situ mengalami kelaparan, dia mencari pekerjaan, nggak dapat di sana sini, akhirnya dia menjadi penjaga babi, bahkan dia itu kelaparan. Makan ampas babi aja nggak bisa. Nah, ayat 17 kita baca, Lukas 15 ayat yang ke-17.
Lalu ia menyadari keadaannya. Nah, orang itu biasanya sampai di titik ini sadar, gitu ya. Itu sudah puji Tuhan. Ada orang yang nggak sadar-sadar gitu ya, malah dia tetap berada di posisinya. Tapi ini adalah titik awal pertobatan, adalah dia itu menyadari keadaannya. Kok aku seperti ini ya, gitu ya. Katanya betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Jadi dia itu akhirnya bukan cuma menyadari keadaannya, tapi dia tahu titik kesalahannya. Aku ini salah sama Tuhan dan sama Bapakku, ini aku salah. Jadi bukan sekedar gini loh, oh, aku ini salah karena minta uang warisan. Oh, aku ini salah karena aku ini kok memfoya-foyakan. Aku ini bukan, tapi dia tahu, dia sadar bahwa kesalahannya dia adalah dia meninggalkan bapaknya, keluar dari rumah bapaknya. Dia sadar kesalahannya. Nah, kemudian dikatakan aku tidak layak lagi disebutkan apa-apa, jadi karena aku sebagai salah seorang upahan bapak. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Saudara, pertobatan itu selalu melibatkan yang namanya tindakan. Sebuah omong kosong kalau kita ini ngomong bertobat gitu ya, walaupun kita sudah menyadari kesalahan kita, tapi kita tidak lakukan tindakan apapun. Pertobatan itu selalu disertai dengan yang namanya tindakan, tindakan yang pastinya berubah dari atau perubahan atau berbeda dari apa yang kita lakukan sebelumnya. Makanya Saudara, satu hal yang kita selalu miliki, pertobatan itu bukan sekedar bertobat dari dosa loh, Saudara. Saya percaya kalau Saudara ada di ruangan ini, Saudara adalah orang yang sudah percaya Yesus, kita nggak lagi hidup di dalam di dalam kerajaan kegelapan. Kita sudah diselamatkan di dalam Yesus. Tapi pertobatan itu harus menjadi gaya hidup. Kita bisa salah, belum tentu itu sebuah dosa yang keterikatan gitu ya, tapi bisa sebuah kesalahan-kesalahan yang Tuhan itu ingatkan kita. Nah, pertobatan itu harus selalu menjadi gaya hidup kita. Ketika kita itu tahu gitu ya, kita sadar Tuhan menyadarkan kita sampai di titik kita tahu kesalahan kita dan kita tuh bertobat. Ketika kita bertobat, itulah yang membuat kita punya awal yang baru. Itulah yang membuat kita punya harapan untuk punya masa depan yang lebih baik, yaitu pertobatan. Saudara, kenapa? Karena hari ini kita ada karena konsekuensi atau hasil dari apa yang kita tabur di masa lalu. Berarti hari ini adalah kesempatan untuk kita menabur untuk apa yang kita akan tua di masa depan. Nah, pertobatan adalah sesuatu yang memungkinkan kita punya tuaian yang baik, punya masa depan yang lebih baik, punya kehidupan yang sedikit penyesalan, Saudara. Makanya itu harus menjadi sesuatu yang kita miliki, sesuatu yang menjadi gaya hidup kita. Yang kedua yang kita perlu miliki adalah hati yang taat. Ya, Saudara, hati kita itu adalah tempat Tuhan itu berbicara kepada kita. Tantangan sesungguhnya itu bukanlah sekedar mencari suara Tuhan. Ya, saya percaya kok Tuhan itu Tuhan yang mau jawab. Tuhan itu peduli. Kalau kita tanya itu Tuhan pasti akan kasih tahu, entah lewat orang lain gitu ya. Kan kita bisa dengar dapat suara Tuhan itu bisa dari kata-kata orang, bisa dari ketika kita baca firman Tuhan, bahkan ketika kita dengarkan lagu gitu ya, atau ketika kita ini lihat nonton TV mungkin, atau ketika saat teduh dan sebagainya, punya banyak cara bagaimana Tuhan itu berbicara. Tapi pertanyaannya, kalau ketika Tuhan itu sampaikan apa yang Tuhan mau, kita tuh mau taat enggak? Nah, itu yang tadi disebut oleh Amsal, dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, Tuhan itu enggak akan memberikan kita tuntunannya hanya untuk dijadikan bahan pertimbangan. Alias gini loh, kira-kira menurut Tuhan apa ya? Gitu ya, misalnya saya mau ke kanan atau ke kiri, saudara itu sudah punya pilihan misalnya, oh aku mau ke kiri gitu ya, terus saudara tanya sama Tuhan, Tuhan kiri apa kanan? Terus Tuhan jawab kanan, saudara pikir, gitu ya, orang lain bilang kiri, Tuhan bilang kanan. Tuhan hanya dijadikan salah satu dari opsi, saudara, itu yang Tuhan nggak mau, gitu ya. Kalau kita ini taat, hati kita harus bulat.
mau taat sama Tuhan. Jadi jangan datang sama Tuhan hanya menjadikan jawaban Tuhan itu salah satu opsi pertimbangan yang kita oke, jawaban Tuhan akan aku pertimbangkan gitu ya. Kadang-kadang kan kalau kita tanya sama orang lain, jawaban orang lain itu hanya menjadi bahan pertimbangan. Nah, tapi kalau kita ini punya hati yang mau taat, jawaban Tuhan atau kehendak Tuhan itu bukan hanya menjadi bahan pertimbangan, tapi menjadi satu-satunya jawaban yang kita pegang dan kita lakukan. Katakan amin. Saudara, kalau saudara mau kehidupan ke depan, hari ini kalau ada orang-orang yang berdoa, mencari kehendak Tuhan, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Percayalah saudara akan tahu ketika hati Anda itu siap. Ketika Anda berkata, saya mau taat, gitu ya, Tuhan akan kasih tahu. Dan ketika hati kita itu mau taat, gampang saudara. Kecuali kalau hati kita ini sudah punya jawaban dulu gitu ya. Aku melakukan A, B, C, D, E, baru kita tanya menurut Tuhan gimana. Kalau Tuhan nggak sesuai dengan hati kita nggak mau taat. Nah saudara, kita akan mengulang lagi kesalahan-kesalahan di masa lalu. Saya berdoa supaya firman Tuhan ini bisa menjadi sebuah fondasi untuk Anda melangkah ke hari-hari depan ini dengan sebuah, bukan cuma kepastian ya, tapi dengan keputusan-keputusan yang lebih baik dan lebih benar yang akan Anda nikmati hasilnya di masa depan. Bukan cuma Anda yang akan menikmatinya, tapi keluarga Anda, anak cucu Anda yang akan menikmati keputusan-keputusan yang hari ini ketika Anda mau taat terhadap kehendak Tuhan. Kenapa? Karena sebenarnya resikonya juga sebaliknya loh, saudara. Ketika kita ini nggak mau taat, kita hanya jadikan Tuhan menjadi bahan pertimbangan, gitu ya. Saudara, yang akan menikmati konsekuensinya itu bukan cuma kita. Ada keputusan-keputusan tertentu itu yang menjalani konsekuensinya itu termasuk generasi di bawah kita. Makanya penting untuk kita ini belajar untuk menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya, bukan cuma sekedar salah satu dari banyak opsi, banyak pertimbangan, tapi satu-satunya yang kita ini mau taat. Nah, bukan cuma itu, saudara, jangan cuma libatkan Tuhan di dalam hal-hal tertentu. Nah, dikatakan kan dengan segenap hatimu, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, saudara. Jangan kita itu ngomong sama Tuhan gini, Tuhan, aku percaya sih sama Tuhan di area misalnya kesehatan, tapi aku ini nggak bisa percaya sama Tuhan di area keuangan. Tuhan, aku ini percaya sih sama Tuhan di area misalnya hubungan, tapi aku ini nggak bisa mempercayakan diri kepada Tuhan di area mungkin karir, mungkin pekerjaan, mungkin sebaliknya gitu ya. Saudara, kalau kita mempercayakan diri kepada Tuhan, percaya itu dengan segenap hati. Jadi hatinya itu nggak ada yang ditahan untuk pokoknya ini urusanku sendiri gitu ya. Semua di dalam kehidupan kita itu punya Tuhan dan urusannya Tuhan. Gitu ya, kita mempercayakan diri kita. Kalau kita ini seperti itu, maka saya percaya kehidupan kita, jalan-jalan di depan itu akan rata, gitu ya, diratakan oleh Tuhan. Kenapa? Karena dikatakan akuilah Dia dalam segala. Kata kuncinya adalah segala. Kata kuncinya itu bukan sekedar mengakui Tuhan, tapi di dalam segala lakumu. Segala itu berarti tanpa kecuali. Nah, apakah ada area-area kehidupan yang hari ini Anda masih belum percayakan kepada Tuhan? Apakah ada area-area kehidupan yang hari ini Anda masih masih meragukan atau tidak melibatkan Tuhan di dalamnya? Tapi biar firman Tuhan hari ini memberikan Anda sebuah Anda tahu kehendak Tuhan bahwa Tuhan mau kehidupan Anda, bukan Tuhan itu kepo, by the way Tuhan yang punya kita gitu ya, tapi kitalah yang membuka pintu. Apakah pintu ruangan di dalam hati kita ini semua dibuka enggak? Atau ada kamar-kamar tertentu yang pintunya itu kita enggak buka? Saudara, firman Tuhan hari ini katakan, akuilah Dia di dalam segala apa yang kita lakukan, baik dalam keluarga kita sebagai orang tua, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, karir, masa depan, keuangan, gitu ya, kesehatan, di dalam hubungan, di dalam keluarga, suami istri dan sebagainya. Saudara, ini waktunya kita
menyerahkan semuanya, segala apa yang kita lakukan dan semua rencana kita. Supaya apa? Supaya jalan kita ke depan itu dibuat rata. Supaya dikatakan ia meluruskan jalanmu. Tuhan itu membuat jalan kita itu enggak susah. Tapi Tuhan itu membuat, bukan berarti tidak ada masalah, tapi membuat sesuatu di depan kita itu lebih jelas, saudara. Itu yang kita perlu miliki, yaitu ketaatan. Ya, jadi jangan sampai kita hanya menjadikan kehendak Tuhan itu salah satu bahan pertimbangan. Dan yang terakhir, kita perlu yang namanya nasihat atau pertimbangan yang benar. Kita buka di 1 Raja-Raja 12. 1 Raja-Raja 12 ayat yang pertama. Ini ada sebuah cerita, saudara. Ini cerita tentang pecahnya kerajaan Israel setelah Salomo tidak ada. Ya, Salomo adalah raja yang kita tahu. Bu, 1 Raja-Raja 12. 1 Raja-Raja 12 ayat yang pertama. Mulai ayat yang pertama, ya. Dikatakan kemudian Rehabeam pergi ke Sikem sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia jadi raja. Jadi harusnya Rehabeam ini jadi raja atas seluruh Israel ya, sebagai raja yang melanjutkan Salomo. Segera sesudah itu kedengaran pada Yerobeam bin Nebat, pada waktu itu dia masih di Mesir. Sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo, maka kembalilah ia dari Mesir. Jadi ternyata waktu zaman Salomo, Rehabeam ini mengalami konflik, dia pergi gitu ya, dari Israel dia pergi ke Mesir. Nah, lalu orang memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam yang tadinya mau jadi raja, tadi yang mau dinobatkan, ayahmu atau Salomo telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami supaya kami menjadi hambamu. Tapi ia menjawab mereka, pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku. Lalu pergilah rakyat itu, dikasih waktu sampai 2 hari kemudian. Sesudah itu, selama 2 hari itu apa yang Rehabeam lakukan? Dia meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo. Ayahnya katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Mereka berkata, para tua-tua ini berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat atau melayani rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Nah, ketika ayat ke-8, tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu? Pertanyaannya sama, tapi jawabannya, lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami, beginilah harus kau katakan kepada mereka. Kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepadamu tanggungan yang berat itu, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah mengajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Lalu pada hari lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam seperti yang dikatakan, Raja kembalilah kepadaku pada hari lusa. Jadi 2 hari kemudian mereka datang kembali. Nah, jawaban apa yang diberikan oleh Rehabeam? Raja menjawab rakyat itu dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda. Ya, ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambah tanggungan itu. Ayahku telah mengajar kamu dengan cambuk, tapi aku akan mengajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Jadi Raja tidak mendengarkan permintaan rakyat sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Tuhan supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaraan Ahia orang Silo kepada Rehabeam bin Nebat. Singkat cerita, karena dia itu mengikuti nasihat yang salah, gitu ya, saudara, kerajaan itu terpecah jadi 2.
Kerajaan yang harusnya utuh dengan 12 suku akhirnya dibagi dua, 10 dan 2, gitu ya. Dia cuma dapat 2, yang 10 itu dipimpin akhirnya oleh si Yerobeam. Nah, kembali ke poin yang tadi, kita perlu punya yang namanya nasihat orang benar, saudara. Cerita ini sangat nyata, sangat jelas. Ketika kita ini mengabaikan nasihat yang benar, tapi malah mencari nasihat yang lain, mungkin Rehabiam ini merasa nggak cocok gitu ya. Ini orang tua-tua ini nggak nyambung, nggak relevan sama kita yang masih muda. Rehabiam posisinya masih muda, makanya dikatakan dia juga tanya sama orang-orang muda yang sebaya dengan dia. Nasihat orang-orang tua tadi dikatakan firman Tuhan diabaikan, dia mengabaikan nasihat dari para tua-tua. Dia merasa ya, saya berasumsi, orang tua ini tahu apa sih gitu ya. Orang tua ini nggak relevan. Cobalah, dia nggak cocok sama nasihatnya. Coba tanya sama orang-orang muda. Sebenarnya ketika dia tanya kepada dua golongan ini, setelah itu keputusan kan di dia ya. Jadi nggak salah kita tanya kepada si A, si B, si C, tapi kita nggak harus bisa membedakan mana orang-orang yang kita perlu dengar dan mana yang kita nggak boleh ambil nasihatnya. Nah, tapi sayangnya si Rehabeam ini memilih untuk mengambil nasihat dari orang-orang yang masih muda yang sebaya dengan dia. Padahal kalau dipikir, saudara ya, orang-orang muda, orang-orang yang tua itu sudah lebih berpengalaman. Yang kedua, orang-orang tua itu sudah nggak punya ambisi apapun. Sedangkan orang-orang muda itu mereka tahu bahwa ini raja baru. Ya, kalau aku bisa menyenangkan raja ini, aku akan punya ya prospek yang lebih baik dan sebagainya. Dia ada agenda, ada kepentingan-kepentingan di balik semua nasihat itu. Nah, Rehabeam nggak bisa membedakan. Akhirnya dia memilih nasihat yang salah. Saudara, penting untuk kita ini punya orang-orang yang berani berkata jujur. Ya, karena firman Tuhan katakan di Amsal 15 ayat yang ke-22, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan. Amsal 15 ayat yang ke-22. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Saudara, kalau kita mau hidup kita itu lebih baik di depan, tentunya kita harus punya orang-orang yang benar. Karena apa? Karena Tuhan itu memberikan kita satu sama lain untuk bisa saling memberi masukan. Ya, kita perlu nasihat, kita perlu pendapat orang lain. Salah satu tools atau alat yang Tuhan berikan untuk membantu kita mengambil keputusan adalah nasihat dari saudara kita seiman. Nah, siapa orang-orang yang kita ini perbolehkan bicara dalam kehidupan kita? Yang pertama, pilihlah orang yang berani berkata jujur, ya, bukan orang yang cuma manis di mulut lah, gitu ya. Bukan orang yang cuma sugar coating, tapi orang yang berani jujur. Kalau salah ya salah. Nah, kita ini mau nggak? Kita harus punya orang-orang itu yang berani berkata jujur sama kita, karena ada orang-orang sekeliling kita tuh yang terus terang pasti segan, takut, gitu ya, sungkan, dan sebagainya, sehingga mereka nggak berani berkata jujur. Kita, saudara, coba renungkan sekarang, adakah orang-orang sekeliling Anda ini yang cukup jujur kepada Anda, berani jujur nggak? Mereka itu adalah orang-orang yang berharga loh, saudara. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan Anda, yang menjagai kehidupan Anda. Tanpa Anda sadari, sebenarnya mereka adalah pagar yang Tuhan berikan dalam kehidupan Anda dan saya. Orang-orang yang berani berkata jujur kepada kita. Siapa lagi orang kita harus dengarkan? Orang-orang yang mendukung visi kehidupan Anda dan tahu petanya. Mungkin mereka sudah ada di sana. Orang-orang yang sudah mencapai sesuatu yang kita mau capai. Jadi mereka bisa kasih kita masukan, kasih kita peta menuju apa yang kita mau capai. Nah, kalau saudara mau mencari nasihat, dikatakan tadi pertimbangan itu menjadi terlaksana kalau penasihatnya banyak. Jadi jangan cuma satu orang. Saudara, temukan beberapa orang yang Anda bisa tanya. Tentunya orang-orang yang tadi yang berani berkata jujur, yang punya fondasi yang sama di dalam Tuhan, gitu ya.
kemudian orang-orang yang mendukung tujuan Anda, dan orang-orang yang bisa memberikan tuntunan Tuhan. Sesuai nggak dengan firman Tuhan nih? Apakah ini berlawanan nggak nih dengan firman Tuhan? Nah, saudara, jangan sampai kita jadi orang itu kenapa yang sombong. Kenapa orang itu akhirnya mengambil keputusan yang salah? Kan dia mau tanya sama orang, dia merasa ngapain aku tanya sama orang gitu ya. Ada pride, merasa nggak perlu orang lain, merasa bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Kalau tanya itu rasanya seperti merasa bodoh gitu ya, sehingga merasa malu. Saudara, kita nggak perlu malu. Kenapa? Karena memang mereka lah yang Tuhan taruh sekeliling kita untuk menjaga kita. Ya, atau kita ini nggak mau mendengarkan jawaban yang kita ini yang kita pikir, oh kalau tanya sama orang ini kita sudah tahu nih jawabannya pasti bertentangan. Nah, saudara, kalau sudah kayak gitu, kita mesti evaluasi apakah memang benar. Jangan-jangan kita ini yang punya pertimbangan yang salah. Jangan sampai kita nggak mau tanya ke orang lain hanya karena kita ini nggak mau mendengar jawaban mereka. Saudara, kembali lagi ke ayat yang tadi. Di Amsal pasal yang ketiga dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saya percaya sih, saya pribadi juga ingin punya jalan itu yang lurus gitu ya, yang jelas, yang rata. Tapi saya nggak tahu masa depan saya. Tapi firman Tuhan ini memberikan kita sebuah janji, kalau kita ini percaya, kalau kita ini mengakui Tuhan dalam segala area kehidupan kita, Tuhan sendiri loh yang akan membuat jalan kita ini rata. Tuhan sendiri loh yang akan membuat jalan kita ini ke depan jelas, gitu ya. Saya mau review sedikit 3 hal yang kita perlu miliki. Yang pertama, pertobatan. Pertobatan harus menjadi gaya hidup kita sehari-hari, sehingga kita mudah menyadari, nggak tunggu lama, kayak anak bungsu ini tunggu udah kelaparan dulu ya, puji Tuhan sih akhirnya dia menyadari gitu ya. Tapi saya berdoa supaya jangan sampai kita itu kehilangan segalanya dulu baru sadar dan bertobat. Kalau pertobatan itu menjadi gaya hidup, kesalahan sedikit kita tuh langsung, aduh kok kayaknya salah ya, saya harus melakukan hal yang sebaliknya atau melakukan sebuah pertobatan dengan tindakan. Pertobatan itu selalu melahirkan sebuah tindakan. Ya, yang kedua apa? Ketaatan. Saudara, hati yang taat itu dimulai ketika kita memutuskan kita mau taat sebelum ada jawabannya. Kadang-kadang, kenapa? Karena kalau kita itu sudah dapat jawabannya, kita berpikir, kita akan memikir ulang ketika jawaban Tuhan itu nggak sesuai dengan yang kita mau. Tapi kita tuh bisa loh memilih untuk taat sebelum kita tahu jawabannya. Udah Tuhan, apapun jawabanmu, aku akan taat. Nah, sikap yang seperti itu yang Tuhan suka. Sehingga jawaban Tuhan atau kehendak Tuhan itu bukan hanya menjadi salah satu dari opsi-opsi atau bahan pertimbangan yang kita akan pertimbangkan. Jadi kehendak Tuhan bukan sesuatu yang kita jadikan bahan pertimbangan, tapi kehendak Tuhan adalah sesuatu yang kita harus taati. Bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi sebenarnya Tuhan itu berikan untuk kepentingan kita kok. Yang menikmati pada akhirnya itu adalah kita sendiri. Dan yang terakhir adalah kita perlu punya nasihat, godly counsel, nasihat dari orang-orang yang benar. Seperti contoh tadi Rehabeam, jangan sampai kita salah ke depan, ya karena kita punya pertimbangan dari orang-orang yang salah dan kita nggak bisa membedakan. Siapakah orang-orang yang benar, orang-orang yang berani berkata jujur, orang-orang yang sudah mencapai apa yang kita sudah capai, orang-orang yang bisa menjelaskan atau dewasa secara rohani dan dia bisa menyampaikan tuntunan Tuhan buat kehidupan kita. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang Tuhan berikan sebagai pagar dan sebagai pelindung di dalam jalan-jalan kehidupan kita. Firman Tuhan cukup sampai di sini. Saya berdoa supaya ini bisa menjadi berkat buat Anda semua. Kita langsung masuk di dalam doa ya. Kita mau berdoa sama-sama ya Bapak Ibu, kita mau berdoa bagi beberapa pokok doa yang kita mau doakan sekarang. Tapi sebelum kita berdoa untuk pokok doa ini, saya mau berdoa bagi Anda semua, kalau ada orang-orang yang mungkin hari ini sedang mencari kehendak Tuhan,
bertanya-tanya apakah kehendak Tuhan buat kehidupanku. Saudara, biar Tuhan memberikan Anda sebuah hikmat dan pengertian jawaban dari pertanyaan Anda, sehingga Anda tahu ke depan ini harus ke kanan atau ke kiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap orang yang ada di dalam ruangan Zoom bersama-sama Tuhan. Kami percaya tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan. Firman Tuhan sudah disampaikan. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang baik dan Engkau Allah yang peduli dengan detail kehidupan kami. Tuhan, kalau hari ini kami tahu mungkin kami bisa punya penyesalan dari keputusan-keputusan kami di masa lalu. Hamba berdoa, Tuhan, kami nggak tahu apa yang terjadi di masa depan, tapi hari ini kalau kami masih diizinkan hidup, Tuhan Engkau tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kami di masa depan. Kami berdoa Tuhan, untuk punya kehidupan yang lebih baik, khususnya setiap orang yang di tempat ini Tuhan, biar kami punya kehidupan yang lebih sedikit penyesalan ya Tuhan. Dan bahkan kalau bisa kami nggak mau punya penyesalan lagi ya Tuhan, sehingga keputusan-keputusan kami butuh tuntunan-Mu Tuhan. Kami membutuhkan Engkau. Berikan kami hati yang taat, berikan kami hati yang terus mau bertobat ya Tuhan. Singkapkan kesalahan-kesalahan kami sehingga kami tahu kemana kami harus berbalik. Yang juga kirimkan orang-orang yang menjagai kami, menjagai kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga kami tidak salah arah. Berikan orang-orang yang berani jujur kepada kami, menjadi pagar, menjadi pelindung di dalam jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan, kalau ada orang-orang yang mencari jawaban Tuhan, biar Engkau menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan, Engkau membuat segala sesuatu jelas, Engkau membuat segala sesuatu menjadi dimengerti dengan sederhana. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Edwin Suryajaya. Kami berdoa untuk keluarganya. Tuhan, kami berdoa untuk istri, untuk anak-anak. Tuhan yang ada keluarga ini, Tuhan berkati dengan damai sejahtera, berkati dengan perlindungan, segala permasalahan, baik di dalam keluarga maupun yang ada di dalam proyek ataupun di dalam usaha Tuhan. Kau yang menyelesaikan, Kau yang campur tangan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk semua perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan Saratoga, agar dipimpin oleh manajemen yang memiliki kemampuan yang handal, takut akan Tuhan, berdedikasi dan punya integritas yang tinggi, sehingga perusahaan menjadi semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Tuhan, pakai perusahaan ini yang berdoa di dalam nama Yesus. Aku melepaskan berkat untuk Bapak Edwin Suryajaya di dalam nama Yesus. Apapun yang dipegang, apapun yang dikerjakan, Kau buat berhasil ya Tuhan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Bapak Edward Suryajaya Tuhan. Engkau yang tahu apa yang dia hadapi, Engkau yang tahu Tuhan, Engkau yang tahu permasalahan keuangan dan hukum yang sedang dihadapinya. Tuhan, Kau berikan hikmat, kekuatan jalan keluar ya Tuhan, dan juga kesehatan, kemampuan untuk menjalani dengan baik, kekuatan untuk menjalani segala sesuatu dengan penyertaan Tuhan di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara, teman-teman yang mungkin dari saudara-saudara seiman kami yang sakit, Tuhan, hamba berdoa pemulihan yang sempurna untuk Bapak Yohanes Wijaya dari sindrom Tourette, agar kesembuhan total terjadi tanpa alat bantu lagi di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Ibu Jumiati Turjandi agar disembuhkan dari sakit Parkinson. Berdoa juga untuk Bapak Leo, Tuhan, yang sakit kanker, Tuhan, segala proses pengobatan yang dijalani, Kau buat berhasil, Kau menyertai Tuhan, Kau berikan juga penghiburan selama menjalani masa-masa pengobatan, berikan kekuatan secara fisik, secara emosi, secara Tuhan semuanya kebutuhannya Tuhan Kau cover di dalam nama Yesus. Kesembuhan untuk Ibu Sri Jonawati dari kelumpuhan, Tuhan Kau berikan kesembuhan. Kami minta mujizat-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya masih ada mujizat dan kami mau itu terjadi di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan melepaskan berkat kesehatan untuk semua direksi, semua staf karyawan Tuhan dari PT Saratoga Group, dan kesehatan untuk semua anggota PT Filemon ini ya Tuhan, dengan keluarganya. Tuhan Kau yang menjagai, melindungi, menjauhkan dari segala mara bahaya, sakit penyakit dan segala hal buruk, Tuhan Kau jauhkan di dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami di seluruh kota Jakarta dan sekelilingnya, dan juga seluruh orang-orang yang sakit di Indonesia Tuhan, khususnya bagi penderita COVID Tuhan, Kau jamah dimanapun mereka berada Tuhan. Biar mereka yang sakit
mereka bukan cuma mengalami kesembuhan, tapi mereka mengalami pengalaman berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Lewat masa-masa ini Tuhan, kami berdoa biar ada banyak orang yang mengalami Tuhan, iman mereka dikuatkan melalui masa-masa sulit. Tuhan, bukan mereka semakin terpuruk, tapi mereka semakin mengenal Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa memberkati bangsa dan negara kami, dari pemerintahan tertinggi, Pak Presiden, Tuhan, semua Pak Presiden dengan wakil dan semua menteri dan semua jajaran kepemimpinan, kami memberkatinya, berikan roh takut akan Tuhan, berikan hikmat dalam memimpin, mengambil keputusan demi keputusan ya Tuhan. Hamba berdoa Engkau yang campur tangan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, bangsa dan negara ini ada di dalam tangan-Mu. Tuhan, ada orang-orang benar yang berdoa, ada orang-orang benar yang menaikkan doa-doanya Tuhan, dan kami percaya bangsa dan negara ini akan melewati masa-masa pandemi ini dengan baik dan penuh kemenangan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk semua pengurus, semua staf karyawan, biar Tuhan Kau menjagai, melindungi, memberkati, menyertai ya Tuhan, dan hamba melepaskan berkat. Saudara boleh angkat tangan dimanapun Kau berada, melepaskan berkat yang terbaik. Tuhan menyertai-Mu, Tuhan melindungi-Mu, Tuhan menjawab doamu. Hamba berdoa melepaskan mujizat demi mujizat Tuhan, jawaban doa, kerinduan yang selama ini Kau rindukan, apa yang selama ini Kau nanti-nantikan, Tuhan akan memberikannya di dalam waktu yang dekat, dan Kau akan melihat kebaikan demi kebaikan, mujizat demi mujizat di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk siang hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Ibu Pendeta Magdalena atas firman yang ditaburkan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Ibu serta keluarga Ibu senantiasa diberkati Tuhan, diberikan sukacita dan kesehatan selalu. Kita percaya Bapak Ibu, saat kita bertobat dan taat pada kehendak Tuhan, maka kuasa Tuhan akan menyertai kita. Amin. Bahkan sukacita surgawi Dia berikan menjadi kekuatan di dalam hidup ini. Di saat ini kita katakan, kita mau terima sukacita Tuhan menjadi kekuatan bagi jiwa kita. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali kita katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, saudara sekalian. Sampai berjumpa pada persekutuan doa Filemon minggu yang akan datang. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Yuli. Terima kasih Cilena untuk pelayanannya. Terima kasih Bu Magdalena. Terima kasih Bu Magdalena. Ya. Kita foto dulu yuk. Ya. Boleh. Terima kasih Bu Magda, terima kasih Syani, terima kasih semua.
Ya, boleh kita foto dulu? Silakan dibuka videonya. Ya. Biar seragam, boleh nggak kita ikut gayanya Ibu Magda ya? Oh ya. Ikutin kita. Nah, biar seragam nih. Gimana Bu? Kira-kira? Masih di mute ya? Ya, oke, good. Ya, yuk kita ikutin yuk. Yang belum buka video yuk kita abadikan. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Semua. Sampai Tuhan ketemu berkati minggu semuanya. Sampai minggu depan. Tuhan berkati ya sampai minggu depan. Ya. Sampai jumpa minggu depan. Yosi minggu depan join ya Yosi. Makasih, Shani. Ada Yosi ya. Ya Pak, terima kasih. Iya, Bu Josi ya. Selamat bergabung Bu. Masih Bu Masih di Pendeta. mute. Ya. Di kiri bawah Bu kalau mau ngomong. Dinyalain dulu mic-nya. Moodnya dibuka Yosi. Ya, sebelah kiri bawah. Ditutul dulu handphonenya. Biar keluar. Handphonenya ditutul dulu sebentar, lo kiri bawah. Ya. Nah, Ya. depan ikut ya Yos. Ya. Ya, ya. Aduh, soalnya gaptek. Nggak apa-apa, Yosi. Lama-lama jadi biasa kok. Jadi biasa, jadi pinter. Kita juga Iya. susah. Jadi pinter. Iya. Bisa Bu kan? Josephine udah lancar tuh. Bu Josephine udah Oh, Yusufin si jagonya. jagonya. Oh, enggak lah. Ya, terima kasih. Aku live dulu ya. Iya, oke. Thank you. Oke, terima kasih. Baik. Walter, mantap. Ya, paling enggak. Ya. Bu Magda, terima kasih ya. Masih Pak Sumanda. Ya. Aku izin matiin dari sini ya. Oke, udah tutup. Ya. 1, 2, 3.